Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal usaha kami mengenai tema furniture, dan kami akan memilih perusahaan yang bergerak di bidang furnitur, yaitu Cahaya Furnitur. Saya Miftah Anas Saifuddin NIM 120 akan menjelaskan mengenai latar belakang dari perusahaan tersebut, dan nantinya akan diteruskan oleh Mbak Lina, Mbak Risa, dan Mbak Nurul. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sini latar belakang dari perusahaan Cahaya Furnitur adalah sebagai berikut. Semakin berkembangnya zaman, maka usaha-usaha perdagangan juga semakin berkembang dengan sangat pesat. Pada saat ini, menjadikan informasi sebagai hal-hal yang sangat penting perannya dalam menunjang jalannya operasi-operasi demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan furniture dan mebel. Teknologi sendiri sudah terbukti merupakan sebagai salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Kebutuhan akan perabotan rumah tangga yang praktis semakin dicari oleh banyak masyarakat sebagai fasilitas di dalam rumah. Furnitur dan mebel yang dimaksud di sini ialah produk perlengkapan rumah tangga seperti kursi, meja tamu, kursi, meja makan, dan sebagainya. Cahaya Furnitur merupakan suatu perusahaan yang bergerak di dalam perdagangan mebel dan melayani berbagai macam pemesanan barang olahan yang berbahan baku kayu jati dan kayu mahoni. Cahaya Furnitur sendiri beralamatkan di Desa Bugel RT 10 RW 03 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Cahaya Furnitur memproduksi barang dan jasa yang berdasarkan permintaan konsumen, meliputi perabotan rumah tangga, kantor seperti kursi tamu, kitchen set, kamar set, dan interior, dan lain sebagainya. Sistem penjualannya, Cahaya Furnitur menggunakan sistem pemasaran dengan secara langsung kepada calon pembeli, yaitu dengan dirancang oleh suatu sistem pemesanan secara online menggunakan sosial media yang bertujuan meminimalkan waktu proses penjualan dengan tujuan dapat meningkatkan volume penjualan itu sendiri. Sedangkan Cahaya Furnitur sendiri memiliki visi misi sebagai berikut. Visi Cahaya Furnitur diantaranya yaitu yang pertama, mengembangkan potensi mebel Jepara melalui media digital seperti marketplace dan menjadikan usaha yang unggul di bidangnya. Kemudian yang kedua, menjadi perusahaan yang melengkapi kebutuhan interior furnitur rumah tangga. Kemudian yang ketiga, menjadi supplier dan produsen mebel yang berkualitas internasional serta mampu menghadapi persaingan global. Sedangkan misi dari perusahaan Cahaya Furnitur sendiri yaitu mewujudkan pelayanan pemesanan yang cepat dan tanggap. Kemudian memberikan kepada konsumen kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian menanamkan daya tarik seluruh masyarakat untuk produk furnitur rumah tangga. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan produk dan pasar untuk kepuasan pelanggan sendiri. Cahaya Furnitur ini memiliki aktivitas sebagai berikut, yaitu yang pertama, memproduksi berbagai macam furnitur rumah tangga, melayani pemesanan konsumen dengan cepat, dan penjualan produk ke berbagai wilayah dan tempat di Indonesia. Kemudian untuk profil perusahaannya sendiri yaitu dengan nama usaha Cahaya Furnitur, alamat Bugel RT 10 RW 3 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, pemiliknya Miftah Anas Saifuddin dalam bentuk usaha perorangan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan dari Cahaya Furnitur sendiri. Dalam mempertimbangkan bentuk kepemilikan usaha, yaitu perorangan atau kerabat, maka bentuk organisasi manajemen atau pembagian tugas usaha sebagai berikut. Di dalam perusahaan Cahaya Furnitur ini terdiri dari manajer umum yang dimanajeri oleh Miftah Anas Saifuddin, dan manajer administrasi yaitu dan keuangan dari Sami Atun, dan
Yang ketiga, manajer gudang dan barang yang dikelola oleh Pak Mudofar dan karyawannya yang terdiri dari Pak Agus, Pak Bari, Pak Paino, Yusril, dan Wiwit. Selebihnya untuk aspek-aspek dari perusahaan sendiri akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri lain, dan saya akhiri untuk biodata dari perusahaan sendiri, dan nantinya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Isa Maulina Septiana yang akan menjelaskan tentang beberapa dari aspek manajemen. Nah, di sini pasti teman-teman udah tahu dong aspek manajemen itu terdiri dari berapa? Ya, betul, ada 4. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan atau pengendalian. Terus yang keempat itu ada apa ya? Betul sekali, pengawasan. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang perencanaan dari usaha mebel Cahaya Furniture ini. Nah, sebelumnya itu perencanaan itu kayak memikirkan apa yang akan dikerjakan oleh sumber perusahaan itu. Terus perencanaan juga dilakukan untuk menentukan tujuan dari sebuah perusahaan. Nah, juga untuk mengevaluasi kinerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam sebuah kegiatan yang bersifat manajerial untuk mendukung usaha-usaha pencapaian tertentu, nah fungsi perencanaan ini haruslah dilakukan terlebih dahulu karena ini harus yang nomor pertama. Terus, nah dalam usaha mebel Cahaya Furniture ini itu dia rencana pertama kalinya itu dia itu menyediakan kayak bahan baku ya, harus pengelolaan bahan baku. Terus yang kedua itu ada pengelolaan keuangannya dan tenaga kerjanya. Nah, di sini kenapa harus dikelola? Karena supaya untuk mengevaluasi kinerjanya ke depannya biar lebih bagus lagi, biar lebih baik lagi gitu loh. Nah, sebelumnya itu di sini usaha mebel Cahaya Furniture ini tuh usahanya perorangan ya. Jadi dia dilakukan oleh kerabat terdekat dan juga beberapa karyawan aja. Nah, kemudian selanjutnya tuh ada pengorganisasian yang di sini tuh dilakukan dengan tujuan untuk membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil atau ringan. Nah, di sini nggak mungkin dong kegiatan atau pekerjaan yang sangat berat dilakukan oleh satu orang. Nah, fungsinya pengorganisasian yang seperti ini, dia membagi kelompok-kelompok sesuai dengan skillnya. Nah, pengorganisasian juga mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang benar-benar dibutuhkan untuk melakukan tugas tersebut atau pekerjaan tersebut. Nah, pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, dan siapa yang harus mengerjakannya, dan juga siapa yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Nah, dalam pengorganisasian di Cahaya Furniture Mebel ini, dia itu ada 8 tenaga kerja, dan juga dia mulai jam kerjanya itu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di mana bisnis ini tuh dikelola dan juga modal itu diperoleh dari gabungan, nggak hanya dari Mas Anas aja, nggak hanya dari satu per orang, tapi di sini sistem modalnya tuh dibagi. Nah, itu fungsinya pengorganisasian di mana bisa semuanya itu ikut tanam modal ya, istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengkoordinasian atau pengarahan. Nah, di sini itu adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok itu berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial yang pertama kali itu dan usaha-usaha organisasi. Nah, di sini pengkoordinasian itu atau pengarahan itu agar mengarahkan yang lebih baik kepada karyawannya aja. Terus artinya di sini itu menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang efektif. Tindakan selanjutnya kemudian dengan dari usaha mebel Cahaya ini mengelola bisnis secara bersama-sama. Dan tiap orang juga mempunyai tugas masing-masing. Misalkan satu orang diberi satu orang sebagai pengawas, terus 4 orang bertugas mencari atau mengolah bahan, terus yang tiga orang itu bertugas untuk bagian finishing atau packing produk. Baik, yang terakhir ada pengawasan atau controlling dan biasa disebut dengan evaluasi. Nah, di sini pengawasan dapat diartikan dengan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen itu tercapai dengan baik dan benar.
Nah, pengawasan manajemen ini adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian juga menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan itu dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Nah, dari Cahaya Furniture ini, dia itu dalam pengawasannya itu setelah semuanya sudah jadi, barangnya sudah diproses, tinggal packing aja atau tinggal finishing aja itu, setelah barang pesanan sudah jadi dan siap dikirimkan atau diantarkan kepada pembeli, maka dilakukan oleh pengawasan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan dicek terlebih dahulu produknya itu, atau disortir terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang kurang pas, maka bisa diperbaiki lagi sebelum jatuh ke tangan pembeli. Nah, gunanya fungsi pengawasan di akhir ya seperti ini, untuk mengawasi atau mengecek lagi barang-barang yang akan dikirimkan atau kondisi barang yang akan dikirimkan kepada konsumen. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akan menjelaskan mengenai produksi. Cahaya Furniture memproduksi barang dan jasa berdasarkan permintaan konsumen, meliputi perabot rumah tangga dan kantor seperti kursi tamu, kitchen set, kamar set, interior kantor, interior toko, interior hotel, dan segala jenis pekerjaan kerajinan dari kayu. Cahaya Furniture adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan barang mebel serta pelayanan jasa desain interior. Barang hasil produksi berupa mebel, kebutuhan rumah tangga, dan perkantoran diantaranya adalah lemari, kitchen set, lemari pakaian, tempat tidur, meja, dan lemari kantor, serta semua barang mebel sebagai barang pemas kebutuhan. Cahaya Furniture mempunyai produk unggulan, yaitu kursi tamu yang banyak diminati pasar untuk saat ini. Produk tersebut memiliki desain yang menarik dan berbagai macam model yang cocok untuk segala jenis rumah. Cahaya Furniture dalam memproduksi produknya menggunakan bahan baku dari kayu jati perhutani. Strategi pemasaran yang dilakukan yang pertama yaitu produk, yang mana Cahaya Furniture memproduksi berbagai macam produk sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi konsumen itu bisa request tergantung maunya seperti apa. Yang kedua ada harga, di mana Cahaya Furniture memberikan harga yang berbeda-beda tergantung jenis produk yang dipesan dan dibeli. Yang ketiga, promosi. Promosi yang dilakukan Cahaya Furniture melakukan promosi melalui media sosial. Yang keempat ada pemasaran, di mana Cahaya Furniture membuat barang produksi berdasarkan pesanan yang kebanyakan dilakukan oleh konsumen yang order melalui marketplace, yaitu Tokopedia. Selanjutnya yaitu ada keuangan. Keuangan yaitu mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter yang sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Dalam keuangan ini ada modal usaha. Modal usaha sendiri yaitu uang yang dipakai sebagai pokok individu untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Dalam modal usaha, pada aspek keuangan ini, bisnis kami menggunakan modal sesuai dengan kebutuhan order. Jadi untuk modal sendiri kami menggunakan uang hasil pinjaman bank sejumlah 20 juta, dan uang tersebut merupakan modal awal kami. Dalam 1 bulan setidaknya kami bisa mencapai omset sebanyak 30 juta. Adapun saya mengambil contoh dari barang-barang hasil order dalam 1 bulan tersebut antara lain kursi tamu sudut box busa seharga 5.900.000, kursi tamu custom seharga 7.500.000, meja tamu trem besi seharga 1.700.000, almari hias kaca seharga 3.300.000, kursi tamu box seharga 3.500.000, meja rias Kartini seharga 1.200.000, kursi tamu box, kursi tamu koper bola seharga 5 juta, kursi tamu box 321 seharga 5.800.000, kursi tamu sofa sudut seharga 8 juta,
kursi tamu sudut busa seharga 4 juta, dan meja makan trem besi seharga 11.500.000. Jadi total semua yaitu 57.400.000. Kemudian saya akan merincikan berapa biaya yang diperlukan untuk memproses pesanan tersebut, dari bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya finishing, dan ongkos kirim. Jadi model yang digunakan untuk memproduksi barang orderan tersebut adalah 41.150.000, sedangkan omset yang didapatkan sebesar 57.400.000. Jadi bisa dilihat laba yang didapatkan perusahaan adalah omset 57.400.000 dikurangi dengan biaya produksi sebesar 41.150.000, sehingga perusahaan mendapatkan laba sebesar 16.250.000. Keuangan yang kedua ada aspek usaha di masa yang akan datang. Melihat kondisi pasar dan pengrajin saat ini yang setiap waktu menjadi perubahan dari peminat, khususnya pada produk kami bertekad untuk tetap memasarkan produk yang kami hasilkan. Untuk itu kami juga memperluas pangsa pasar dan membuat marketplace lain dari bekerja sama dan dengan ekspedisi agar dapat menjangkau sasaran yang lebih luas. Untuk sekarang kami hanya bisa menjangkau wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Tidak hanya itu, perusahaan kami juga melakukan promosi di situs jejaring sosial atau situs-situs yang banyak diakses oleh kalangan masyarakat.